Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia. Beberapa bulan yang lalu ada diskusi yang sangat menarik di grup khusus. Yaitu diskusi apa perbedaan hidup di dunia dengan hidup di bumi. Ini menariknya. Karena kalau kita melihat dalam Al-Quran ketika Allah bercerita tentang penciptaan, Allah tidak menggunakan kata dunia tapi menggunakan kata ardi atau bumi. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, dialah menciptakan langit dan bumi. Tapi ketika bercerita tentang kehidupan, Allah menggunakan kata dunia, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiadalah kehidupan dunia melainkan hanya sunda gurau belaka. Ini sangat menarik. Lalu apa perbedaannya hidup di dunia dengan hidup di bumi? Nah, bumi itu adalah fisik. Nah, bumi itu adalah fisiknya. Kita hidup di bumi, itu fisiknya. Kita semua ini, hidup kita di bumi. Semua kita, semua manusia, hidup kita di bumi. Walaupun kita semua hidup di bumi yang sama, tapi belum tentu kita hidup di dunia yang sama. Maknanya apa begini? Dunia itu berarti paling rendah secara harfiah. Dunia itu berarti paling dekat dan paling tinggi. Jadi dunia itu adalah kehidupan yang paling dekat dengan kita saat ini dibanding dengan akhirat. Dan paling rendah jika dibanding dengan alam-alam sebelumnya seperti alam ruh, alam akhirat, dan lain sebagainya. Nah, kata kehidupan dunia bisa bermakna juga perspektif sudut pandang. Begini, kita hidup di bumi yang sama, tetapi di dunia yang berbeda. Maksudnya apa? Karena setiap manusia punya dunianya sendiri. Ada dunia otomotif, ada dunia akademisi, ada dunianya tukang ojek, ada dunianya tukang sayur, ada dunianya para politikus, ada dunianya para dukun, ada dunianya para guru, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi dunia itu bisa juga bermakna perspektif kita. Contoh ya, orang yang hidup di dunia akademisi, dia akan mengatakan, ngapain kita kotor-kotorin tangan pakai oli, pasti nggak enak sekali kotor tangan pakai oli, baju kena oli semuanya. Ketika orang yang hidup di dunia akademisi yang suka membaca, melihat orang yang hidup di dunia otomotif mekanik, dia akan mengatakan, ih apa enaknya kita di dunia mesin ya, kena oli, kotor apa sih begitu. Begitu pula dengan orang yang hidup di dunia mekanik, dunia otomotif, apa sih enaknya kita diem, baca buku, pakai kacamata di perpustakaan gitu ya. Itu bagi dunia mekanik yang memandang bagi dunia pembaca, dunia akademisi. Sama seperti ada orang yang senang dunianya hidup glamor. Ketika melihat orang-orang militer yang kerja keras, yang bawa senjata, itu pasti nggak enak sekali dilihat bagi mereka yang hidup di dunia glamor. Tapi bagi orang yang dunianya fighting, berjuang, dunia militer, mereka kan nyaman di posisi mereka dan mengatakan, apa sih enaknya kita berpenampilan seperti itu, nggak ada maco-maconya, nggak ada jantan-jantannya. Itu maksudnya dunia itu. Artinya wamal hayatud dunya, dan tiadalah kehidupan dunia, maksudnya sudut pandang kita masing-masing ini, adalah sunda gurau belaka. Maksudnya sunda gurau itu kita hanya berperan saja. Kita hanya berperan saja menyatakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbedaan hidup di bumi dengan hidup dunia itu. Hidup di bumi, kita semua hidup di bumi. Saya hidup di bumi, saya seorang polisi. Dunia saya dunia hukum. Tukang ojek, tukang bangunan, dokter. Mereka punya dunianya masing-masing. Tapi kita hidup di bumi yang sama. Nah, artinya yang sunda gurau itu ya sudut pandang kita sebetulnya. Itulah kenapa Allah Ta'ala itu memberikan ujian kepada orang itu berbeda-beda sesuai dengan dunianya, sesuai dengan porsinya. Kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain dengan diri kita. Begini tuan-tuan. Nabi Musa alaihissalam tidak bisa menjadi Nabi Isa. Nabi Isa tidak bisa menjadi Nabi Daud. Nabi Daud tidak bisa menjadi Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak bisa menjadi Nabi Ibrahim. Tetapi pada dasarnya mereka itu tidak berbeda. Maksudnya apa? Apa yang tidak berbeda? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak berbeda.
Artinya hidup mereka datang dari Allah, mereka bergerak, mereka digerakkan oleh Allah, mereka ada, mereka diadakan oleh Allah. Makanya dalam pengajaran hakikat itu, Allah satu, Muhammad satu, Adam satu, kita satu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.